Persidangan kasus perdata antara PT Ligra Kosmetika Global sebagai penggugat dan PT Bintang Estetika Indonesia sebagai tergugat, dengan nomor perkara 542 PDT P 2025 PN Jakarta Sel telah dimulai pada Selasa 10 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana ini mengagendakan pemanggilan para pihak, yaitu Iren Kamaludin, Direktur PT Ligra Kosmetika Global selaku penggugat, dan Diana Jo, Direktur PT Bintang Estetika Indonesia sebagai tergugat. Kuasa hukum PT Ligra Kosmetika Global dari Kantor Hukum Krishnamurti Partners, Rafli Pagarbumi, SH, Duanato Ligi, SH dan Dimas Ramadan dalam keterangannya kepada wartawan menjelaskan secara rinci duduk perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini. Siang rekan-rekan media semua, terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini, tanggal 10 Juni 2025, kita baru saja akan menjalankan sidang pertama, yaitu pengecekan legalitas. Klien kami, Ibu Iren Kamaludin, selaku Direktur PT Ligra Kosmetik Global adalah sebagai penggugat. Dan Diana Jo, selaku PT Bintang Estetika Indonesia sebagai pihak tergugat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, mungkin dari dasar-dasar kita mengajukan gugatan ini adalah bahwa ini awalnya semula kerjasama antara klien kami dengan tergugat, di mana tergugat menempatkan mesin-mesin dan barang-barang di klinik ruko yang disewakan oleh klien kami berdasarkan perjanjian tanggal 31 Januari 2024, di mana kemudian pada tanggal 22 April 2024 terjadi perselisihan, di mana di keesokan harinya pada tanggal 23 April mesin-mesin tersebut dikeluarkan secara sepihak tanpa sepengetahuan klien kami, dan pada tanggal 25 April dan 30 April tergugat mengirimkan somasi kepada klien kami, di mana niatnya adalah untuk mengakhiri kerjasama secara sepihak. Sejak somasi pertama tanggal 25 sampai dengan 29 November 2024, barang-barang yang masih terdapat di ruangan klinik yang disewakan oleh klien kami itu masih berada di ruangan, sehingga klien kami tidak bisa memaksimalkan kinerja ataupun pelayanan kliniknya yang di usaha perawatan kecantikan secara maksimal. Nah, dari situ menimbulkan kerugian yang dialami oleh klien kami, di mana ruangan-ruangan tersebut yang terdapat barang-barang milik tergugat selama 7 bulan itu tidak bisa dimaksimalkan, di mana hak sewa atas ruangan tersebut dirugikan sehingga tidak bisa dimaksimalkan oleh klien kami. Dan sebagai mungkin untuk akhiri ini sementara, sebenarnya sejatinya ini perkara antara klien kami dengan tergugat itu perdataan. Sebagaimana yang diketahui oleh rekan media dan pers, tergugat sudah melaporkan laporan polisi tindak pidana pengusahaan penipuan dan penggelapan, di mana belum pernah sama sekali dibuktikan dengan 2 alat bukti yang cukup. Di mana sekarang posisi kami sudah melangkahi upaya-upaya hukum untuk memperoleh keadilan, dan saat ini karena klien kami cukup lama menunggu keadilan, kami menggunakan hak sebagai warga negara Indonesia untuk mencari keadilan dan kebenaran. Kami berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Majelis Hakim yang memeriksa dapat mengungkapkan fakta sebenarnya untuk mendapatkan keadilan untuk klien kami. Karena kalau tidak ada keadilan, tidak ada perdamaian. Mungkin Bu ini mau menambahkan? Silakan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan saran dari pihak kuasa hukum saya, karena memang terdapat adanya kerugian yang cukup besar yang saya alami akibat perbuatan dari SBD. Bang, artinya silakan. Rekan-rekan media, saya Rafli Pagarbumi adalah tim kuasa hukum dari Krishnamurti Partners. Jadi tambahan sedikit dari saya bahwa mengumpul yang barusan saja Bu Iren katakan bahwa Bu Iren sebagai klien kami mengalami kerugian yang cukup banyak. Yang tadi akan kami sampaikan terkait dengan klinik-klinik yang harusnya bisa disewakan oleh Bu Iren ataupun bisa digunakan sebagaimana mestinya, kan jadi terhambat selama dari bulan November sampai saat ini. Dan cukup banyak juga bukti-bukti dan saksi-saksi yang kita siapkan untuk
proses persidangan nantinya. Ya mungkin akan ada tahapannya nanti pada saat proses persidangan. Kemudian Terkait kerugiannya boleh dijabarkan Bang, terkait kerugiannya apa aja dan dengan mungkin cukup banyak Bang. Ya, tapi nominalnya juga cukup gede juga. bisa disebutkan Bang? Mungkin sekitar 2 miliaran lah kerugian yang Bu Airen alami ini. Karena dari bilik-bilik yang tidak bisa terpakai, terus juga kerugian nama baik, kerugian dan lain-lainnya lah mungkin. Itu 2 miliar total kerugian imaterial dan material Oh ya keseluruhan itu. keseluruhan 2 Iya. miliar.